Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki minggu keempat dari kuliah kita. Dari pelajaran terdahulu kita sudah membahas mengenai materi termodinamika, di mana materi termodinamika ini dipakai sebagai dasar untuk mengevaluasi keseimbangan suatu sistem dari material. Kemudian pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai metode Kalpat ataupun calculation phase diagram, di mana dengan metode Kalpat ini kita diberikan wawasan mengenai bagaimana mengambil database termodinamika untuk dijadikan input data termodinamika pada simulasi material. Kemudian juga bagaimana sebetulnya format ataupun bentuk data termodinamika yang bisa diinputkan di dalam model komputasi kita. Nah, di dalam berbagai kasus simulasi material ataupun evolusi struktur mikro pada material, seperti misalnya transformasi fasa dari fasa austenit ke ferrit. Untuk transformasi fasa tersebut, mekanisme yang menyertainya adalah mekanisme difusi. Jadi kita mengetahui adanya difusi, misalnya karbon dari batas butir austenit, kemudian terbentuklah fasa sementit dan ferrit ya, pada transformasi dari austenit ke perlit. Dan mekanismenya adalah difusi, pergerakan atom-atom. Nah, kemudian pada saat mempelajari fenomena Ostwald-Rievening, kita mengetahui bagaimana butiran yang besar terus tumbuh besar, butiran kecil terus tumbuh kecil dan akhirnya hilang. Itu dikarenakan adanya difusi unsur dari butiran yang kecil ke butiran yang besar. Jadi difusi merupakan mekanisme yang penting dalam berbagai fenomena yang menyertai evolusi struktur mikro dan juga transformasi fasa. Nah, pada pelajaran kali ini kita membahas bagaimana sebetulnya model untuk kasus difusi pada kondisi padatan. Difusi adalah fenomena yang dihadapi sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan kita, yaitu merupakan fenomena transformasi suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya, termasuk fisik, informasi, ataupun pengetahuan. Bahwa yang namanya barang, yang namanya informasi, yang namanya pengetahuan, itu biasanya beralih dari sesuatu ataupun suatu tempat yang mempunyai kelebihan akan hal itu ke daerah lain yang kekurangan. Informasi pasti dapat didapatkan dari orang yang mempunyai informasi yang lebih. Kemudian yang namanya pengetahuan juga begitu. Yang namanya ilmu itu akan terjadi aliran dari orang yang lebih berilmu ke orang yang belum memilikinya. Nah, difusi kita perlakukan sebagai fenomena makro, walaupun mekanisme difusinya melalui pertukaran secara mikro, secara individual atom, tetapi yang kita evaluasi adalah bagaimana secara rata-rata perpindahan atom itu terjadi. Nah, sekarang mekanisme difusi pada padatan yang bersifat kristalin. Material dalam bentuk padatan biasanya berbentuk kristal, di mana atom-atom tersusun secara periodik kisi. Jadi kita mengenal unit cell FCC, BCC, dan kemudian unit cell tersebut akan mengalami perulangan secara periodik dalam suatu range yang panjang di dalam suatu padatan yang bersifat kristalin. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa individu dari atom biasanya bervibrasi sekitar posisi dasarnya. Kita mengetahui ini pada pelajaran terkait kepada inframerah ya. Pada karakteristik inframerah kita tahu bahwa yang dikarakterisasi pada saat kita melakukan spektroskopi inframerah sebetulnya adalah karakteristik vibrasi atom-atom pada posisinya masing-masing. Nah, kemudian lokasi rata-ratanya relatif konstan terhadap waktu karena setiap atom dilingkungi energi potensial. Jadi dia tidak berpindah secara acak gitu ya. Dia biasanya berada pada posisi yang relatif konstan terhadap waktu karena adanya
dilingkupi oleh energi potensial antar atom. Nah, tetapi pada kondisi tertentu, ketika misalnya ada eksitasi panas, ada probabilitas untuk atom lepas dan meninggalkan posisi kisinya. Nah, agar hal ini terjadi harus dipenuhi energi yang melebihi energi barriernya, di mana probabilitas terjadinya proses ini adalah didefinisikan oleh persamaan ini, yaitu eksponen dari Q ataupun energi aktivasi dibagi dengan konstanta gas dan temperatur. Nah, kemudian di masa lalu kita mempunyai beberapa opsi teori bagaimana terjadinya difusi ataupun pergerakan individual atom. Yang pertama adalah bagian kiri ini adalah yang disebut sebagai direct exchange mechanism. Jadi sebagai contoh misalnya kita mempunyai posisi awal dari atom adalah di sebelah sini. Nah, bagaimana atom ini bisa berpindah? Bisa berpindah tempat ke posisi di sebelahnya gitu. Jadi menurut direct exchange mechanism ini akan terjadi pertukaran secara langsung. Caranya adalah atom di posisi ini melompati atom di sebelah sini ke arah sini, berpindah ke sini. Kemudian atom yang di sini berpindah ke sini dan ini berpindah ke sini. Ini adalah yang disebut dengan direct exchange mechanism. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah ilustrasi berapa nilai energi yang diperlukan untuk perpindahan tersebut. Nilai energinya adalah peak dari kurva sinusoidal ini. Nah, yang berikutnya adalah suatu mekanisme yang disebut sebagai ring mechanism. Jadi perpindahan atom itu adalah atom-atom berpindah satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, empat ke satu. Jadi secara serentak mereka berputar. Gitu. Dan nilai energinya ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan energi yang di sini. Kemudian yang berikutnya adalah perpindahan yang dikarenakan adanya vacancy ataupun vacancy exchange mechanism. Nah, kita lihat di sini, ini asalnya atom tersebut berada di sebelah sini. Dikarenakan di sini ada vakansi, maka kemudian dia berpindah dengan mudah dan energinya sangat rendah di sini. Nah, dikarenakan sesuatu itu terjadi dengan cara yang paling mudah, maka dari ketiga teori solid state diffusion ini, maka yang kemudian diterima adalah vakansi exchange mechanism. Karena memerlukan energi yang paling rendah. Sama seperti misalnya perpindahan elektron, perpindahan listrik, aliran listrik. Itu dia akan memilih jalur yang mempunyai medium konduktor, bukanlah jalur yang mempunyai medium insulator. Yang paling mudah. Dan vacancy exchange mechanism tersebut telah dianggap sebagai mekanisme utama dari difusi pada material padatan sejak tahun 1940-an. Jadi pada saat kita sedang revolusi kemerdekaan di negara tertentu, orang telah berkutat dengan bagaimana menentukan mekanisme untuk solid state diffusion. Nah, difusi yang terjadi dengan mekanisme ini disebut sebagai vacancy assisted diffusion ataupun tadi vacancy exchange mechanism. Jadi difusi yang terjadi dikarenakan adanya vakansi. Dan yang namanya atom-atom itu biasanya bergerak ataupun selalu bergerak selangkah demi selangkah. Tidak bisa melangkah kemudian lompat 5 langkah ataupun 5 jarak atom. Tidak bisa. Harus step by step. Karena itu keberadaan vakansi sangat penting untuk memungkinkan terjadinya difusi di sini. Nah, kinetik difusi berhubungan secara lurus dengan kerapatan densitas dari vakan lattice size ataupun kinetik dari difusi berhubungan secara lurus dengan banyaknya vakansi di dalam material padatan. Semakin banyak maka semakin tinggi, semakin cepat proses difusinya.
tadi sudah saya sampaikan bahwa pergerakan atom vakansi ini bergerak sejauh satu jarak atom. Jadi step by step, satu jarak atom seperti itu. Tidak bisa langsung loncat. Sama ini seperti pergerakan atom akibat proses deformasi, akibat diberikan gaya ataupun beban mekanik. Dia akan bergerak step by step, satu persatu. Fraksi molar keseimbangan dari kisi yang kosong didefinisikan oleh persamaan ini, di mana delta HVA di sini adalah entalpi pembentukan, kemudian delta SPA ini adalah entropi pembentukan untuk vakansi. Nah, kemudian nilai eksponen entropi pada logam hampir konstan. Biasanya nilai entropi itu adalah antara 1R sampai dengan 2R. Nilainya antara 1 konstanta gas sampai dengan 2 konstanta gas, sehingga dikarenakan nilai entropi itu adalah suatu konstanta, maka fraksi molar keseimbangan itu bergantung kepada entalpi pembentukan saja. Nah, fraksi molar keseimbangan dari kisi ini adalah bisa kita katakan sebagai konsentrasi ataupun banyaknya vakansi di dalam suatu larutan padatan, dan nilainya bergantung kepada entalpi pembentukan dari vakansi. Nah, kalau kita merujuk kembali kepada persamaan larutan reguler, di mana kita sudah mulai memperhitungkan adanya pembentukan, adanya perbedaan nilai entalpi, dan hal itu ditentukan oleh nilai dari energi ikat antar atom, maka wajar kalau jumlah vakansi juga ditentukan oleh nilai entalpi pembentukan. Dikarenakan itu berkaitan dengan nilai karakteristik energi ikat dari atom-atom pada material padatan. Nah, ini adalah entalpi untuk pembentukan vakansi berbagai jenis logam. Jadi kita lihat di sini untuk Al 65 kJ per mol, kemudian untuk besi 135 kJ per mol. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa menduga-duga bahwa untuk mendapatkan jumlah vakansi yang sama pada paduan berbasis Fe itu lebih sukar dibandingkan dengan paduan Al. Jadi diperlukan energi yang lebih besar untuk terjadinya vakansi pada paduan berbasis. Berikut ini kita melihat difusi untuk kasus interstisi. Jadi sebelumnya kita berbicara mengenai difusi, substitusi. Nah, untuk difusi interstisi, energi aktivasinya secara signifikan lebih rendah dari difusi substitusi, dan difusi ini lebih cepat dibandingkan dengan difusi substitusi. Karakteristik lain dari kerapatan vakansi interstisi adalah bukan merupakan fungsi dari temperatur. Jadi untuk kerapatan vakansi interstisi ini lebih ditentukan oleh komposisi kimia dari material. Jadi misalnya untuk baja karbon tinggi dengan baja karbon rendah, kita tahu karbon mengisi rongga interstisi dari kisi padatan, maka jumlah vakansi ataupun kerapatan vakansi dari baja karbon tinggi akan lebih rendah dibandingkan dengan baja karbon rendah. Nah, kemudian dengan menurunnya temperatur, difusi substitusi menjadi hampir tidak mungkin terjadi dikarenakan kerapatan vakansinya menurun. Jadi maksudnya untuk difusi substitusi dikarenakan jumlah vakansi substitusi pada temperatur yang lebih rendah itu menurun, maka difusi substitusinya akan lebih sukar. Sedangkan difusi interstisi masih mungkin terjadi dikarenakan bukan merupakan fungsi dari temperatur kerapatan vakansinya, tetapi fungsi dari komposisi kimia. Nah, kita lihat ini adalah molar fraksi dari vakansi substitusi yang merupakan fungsi dari temperatur untuk berbagai jenis elemen. Berikutnya kita melihat bagaimana difusi secara mikro dan difusi secara makro. Difusi secara mikro merupakan pergerakan individual atom
di mana pergerakan individual atom tersebut, misalnya atom ini bergerak ke sebelah kanan dan bergerak ke sebelah kiri, itu adalah sama saja kemungkinannya selama ada vakansi. Nah, kemudian pola pergerakan ke depan dan ke belakang itu adalah sama saja. Jadi dia bergerak dengan pola ke arah sini, kemudian ke arah sini. Itu misalnya kita anggap sebagai pola ke depan, kemudian dia kembali lagi, itu akan menghasilkan pola yang sama. Nah, tetapi secara makro kita melihat bahwa yang namanya difusi itu berlangsung pada arah tertentu. Pada arah tertentu dan bersifat irreversible. Artinya ketika setelah selesai bergerak pada suatu arah, tidak akan kembali. Itu biasanya bergerak dari daerah yang kaya akan suatu atom ke daerah yang kurang akan atom tersebut, dan difusi akan berhenti ketika atom di kedua daerah tersebut mempunyai jumlah yang sama. Sebagai contoh adalah pergerakan di sini, misalnya ini adalah daerah yang kaya akan suatu elemen, ini adalah daerah yang miskin akan satu elemen, kemudian terjadi perpindahan atom, dan akhirnya kita melihat suatu warna yang sama di kedua belah daerah. Jadi secara makro kita melihat memang terjadi suatu pergerakan yang bersifat irreversible, tidak kembali ke daerah semula dan hanya pada satu arah. Berikutnya kita melihat pergerakan individual atom ataupun pergerakan difusi mikro dari sudut pandang statistik. Jadi bagaimana kemungkinan keberadaan suatu atom ketika diberikan kesempatan melangkah sebesar beberapa jarak atom ataupun beberapa langkah. Sebagai contoh, jumlah langkah itu adalah N. Kita lihat berapa perpindahan rata-rata. Nilai perpindahan rata-rata itu adalah lambda N setelah N step. Setelah diberikan kesempatan melangkah sebesar N step. Maka nilai rata-ratanya itu adalah diberikan oleh persamaan ini. Kita lihat nanti bagaimana persamaan ininya. Jadi misalnya suatu atom berada pada posisi di sini. Dia diberikan kesempatan melangkah sebesar satu langkah. Jadi dalam satu dimensi, kasus kita ini adalah kasus satu dimensi, dia bisa bergerak plus 1 ke sebelah kanan ataupun minus 1 ke sebelah kiri. Sehingga jumlah rata-ratanya, jumlah rata-rata di dalam persamaan ini adalah lambda K, sigmanya itu adalah plus 1 ditambah minus 1, artinya sama dengan 0. Nah, kemudian K di sini adalah jumlah pola melangkahnya. Jadi pola melangkahnya itu kalau tidak plus 1, minus 1. Ada 2. Jadi nilai K-nya 2, 0 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat lagi kasus berikutnya. Misalnya diberi kesempatan melangkah sebesar 2 langkah. Dari posisi awal di sini. Jadi bisa plus 1 seperti ini di sini. Plus 1 atau minus 1 plus 1. Jadi ke kiri dulu, kemudian ke kanan, kemudian ke kanan dulu, kemudian ke kiri, atau ke kiri dua-duanya minus 1 minus 1. Nah, sehingga kalau kita total semuanya, ini adalah nilai lambda K di sini, sigma lambda K di sini, maka nilai totalnya adalah sama dengan 0. Nah, polanya ada 4 di sini, nilai K-nya sama dengan 4, tetapi nilai rata-ratanya menjadi 0. Nah, hal ini tentu tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagai contoh, kalau suatu atom diberikan kesempatan melangkah satu langkah, maka dia nilai dia pasti akan berada satu langkah dari kondisi awal. Apakah itu di sebelah kanan ataupun itu di sebelah kiri. Sehingga nilai rata-ratanya seharusnya adalah satu langkah. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut, kita mengukur kuantitas keberadaan suatu atom dengan nilai root mean square. Di mana nilai root mean square ini adalah didefinisikan oleh persamaan ini, jadi akar 1 dibagi K, 1 dibagikan dengan jumlah pola pergerakan, dikalikan dengan sigma lambda pangkat 2. Jadi masing-masing K tersebut dijumlahkan dulu
kuadratkan dulu nilai lambdanya. Sebagai contoh misalnya di sini diberikan kesempatan n sama dengan 1, maka nilai lambdanya itu adalah plus 1 dan minus 1. Jadi plus 1 dan minus 1, kemudian lambda pangkat 2-nya adalah 1 dan 1, sehingga di sini sigma lambda pangkat 2-nya adalah sama dengan 2. Kemudian di sini ada dua pola pergerakan, sehingga nilai K-nya adalah sama dengan 2. Jadi 1/2 dikalikan dengan sigma lambda pangkat 2, yaitu adalah nilainya 1 plus 1, 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi akar dari 1, yaitu adalah 1. Nah, berikutnya kalau nilai n-nya sama dengan 2, maka ini adalah sekuensinya. Kemudian nilai lambdanya adalah di sini plus 2, di sini 0, di sini 0, ini minus 2. Maka lambda pangkat 2-nya adalah 4 dan 4 di sini. Sehingga sigma lambda pangkat 2-nya adalah 4 ditambah 4, 8. Dan 1 dibagi K-nya di sini adalah 4. Jadi 1/4 dikalikan dengan 8 sama dengan 2. Jadi akar dari 2 nilai RMS-nya. Sehingga kita lihat di sini ada suatu nilai kemungkinan posisi keberadaan atom-atom ketika diberikan kesempatan melangkah sebesar n langkah.